Beta Laskar Kristus. Beta Laskar Kristus. Beta Laskar Kristus. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dalam buku kecil ini yang diberi judul Batu-batu tersembunyi dalam pondasi kita, tercatat sekitar 57 orang atau 57 nama para martir, dari Rasul Matius, Ignatius, sampai dengan paling terakhir Sung Du dari Korea Selatan. Lalu kemudian tercatat biodata mereka, bagaimana caranya mereka hidup dan mereka mati syahid bagi Tuhan. Setelah itu, di dalam lampirannya tercatat peristiwa-peristiwa yang ada di Indonesia. Foto-foto orang dengan beberapa nama dan peristiwa yang terjadi. Salah satunya adalah tercatat seorang remaja bernama Roy Ponto. Dia punya gambar, ada ini, foto dan namanya. Martir kecil berjiwa besar. Pada tahun 1999, pertama kali pecah perang saudara di Ambon, yaitu peristiwa serang menyerang antara Muslim dan Kristen. Pada waktu itu Roy Ponto dan teman-temannya, mereka pergi mengikuti sebuah kegiatan retreat yang diselenggarakan di halaman Unpati, Universitas Patimura, Ambon. Mereka belum tahu apa yang nanti terjadi. Tapi sebelum kegiatan itu selesai, mungkin sekitar 2 hari menjelang kegiatan sebelum selesai, terdengar di kota sudah terjadi kekacauan dan perang. Banyak teman yang sudah duluan mendahului pulang, mereka pulang, tapi beberapa yang lain mereka lari dan bersembunyi. Dan akhirnya penyerangan masuk ke dalam persekutuan mereka. Ketika itu dia diperhadapkan dengan orang-orang yang membawa parang sabit. Lalu kemudian mereka menyuruh Roy Ponto yang umur 15 tahun ini. Mereka berkata,
mengutuk Alkitabmu dan Tuhan Yesus Kristus yang kau percayai. Tapi Roy berdiri dan dia bilang, beta Laskar Kristus. Rupanya dalam retreat itu, tema retreat mereka adalah saya Laskar Kristus. Dan Roy berkata, beta Laskar Kristus. Ketika dibilang begitu tegas, lalu kemudian sabet melayang di perutnya. Yang pertama kena pada Alkitab, dan Alkitab itu terbelah dari atas sampai ke bawah, terlepas dari tangannya. Lalu kemudian dibilang lagi, sebelum kamu mati, sangkal Alkitabmu dan Tuhan Allahmu yang kau sembah. Dan dia bilang, beta Laskar Kristus. Yang kedua kalinya, lalu kemudian Arit masuk yang kedua kalinya, langsung terpotong perutnya sampai keluar perutnya. Lalu yang ketiga dia bilang, beta Laskar Kristus. Lalu kemudian ketiga kalinya parang masuk di lehernya dan di badannya, lalu kemudian rebah dan mati. Saudara, hari ini Roy Ponto yang usianya 15 tahun, balia, dengan tegas menunjukkan imannya dan ketakwaannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dengan teguh berkata, beta Laskar Kristus. Apakah itu masih ada dalam diri kita semua? Kalau hari ini, besok kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit seperti itu, kita masih mempertahankan iman kita? Kiranya Tuhan memberkati kita semua, memberikan iman yang teguh kepada setiap kita untuk mempertahankan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sampai mati pun kita bilang, saya Laskar Kristus. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.